Oke, Pak Satrio di sini kali ini Pak Satrio transaksi sama Akbar S22 Ultra untuk varian yang 256. Nah, ini Akbar jelasin dulu Pak Satrio. Produknya di sini dia ada keterangan. Yang pertama dari segi internal itu di 256 dengan RAM yang masuk ke Indonesia itu di 12 GB RAM. Dan untuk warna yang Pak Satrio pilih ini warna yang warna putih. Dan sebenarnya ada 4 warna Pak Satrio. Ada warna green, terus yang kedua ada warna yang paling baru burgundi, terus selanjutnya warna putih dan warna hitam. Nah, untuk kondisi produknya dipastikan pasti segel Pak Satrio. Ini Akbar izin buka ya Pak. Sebenarnya ini yang memori internalnya ada pilihannya ada berapa aja untuk S22 Ultra ini? Oh iya, untuk S22 Ultra ini Akbar lupa info. Untuk S22 Ultra ada 3 varian storage. Ada yang 128 di harga 18 dan 256 di harga 19 dan varian tertinggi Pak Satrio yaitu 512 di harga 20.999. Oke, silakan dibuka boxnya. Akbar izin buka ya Pak. Oh, ini warna putihnya ya? Iya, warna putihnya itu dot dan kualitas bahannya pun udah bagus banget sih Pak Satrio. Ini kayak kotak kayak Galaxy Note ya sebenarnya. Betul, karena si Samsung S22 ini kita kasih tagline Black to the Rule. Jadi keluar dari peraturan yang ada, yang harusnya sistem desain oval jadi kotak seperti ini. Oke, silakan lanjutkan Pak. Oke, berizin lanjut lalu bernyalakan ya Pak. Nah di sini untuk Android yang sudah dipasang di S22 Ultra ini Android yang tertinggi yaitu seri ke-12. Android 12 ya. Nah, jadi dengan UI yang lebih baru, jadi lebih fresh lah. Terus untuk chipsetnya? Nah, untuk chipsetnya ini karena Pak Satrio udah pakai S22 Ultra, jadi pakai chipset yang paling baru yaitu Snapdragon generasi 1 atau Gen 1. Nah, untuk ukurannya pun kecil Pak Satrio, udah 4 nanometer. Wah, itu udah paling canggih itu ya. Paling canggih. Nah, biasanya kan yang masuk ke Indonesia flagshipnya Samsung itu pakai Exynos ya. Sekarang udah break the rule mungkin pakai Snapdragon sekarang ya. Nah, enaknya gini sih Pak Satrio, Samsung itu pasti ada dengerin beberapa keluhan dari beberapa konsumen yang sudah pakai. Jadi konsumen tahun lalu seperti seri Note dan seri X nggak mau nih Exynos mulu yang dikasih. Nah makanya si Samsung ini kasih pilihan lain yaitu Snapdragon. Kali ini yang masuk ke pasar Asia, namanya di Indonesia. Oke. Sambil itu isi kotak lainnya apa aja? Ini biasanya kalau flagship udah nggak pakai kepala charger ya Mas Akbar ya? Iya, jadi untuk mengurangi dampak lingkungan, Samsung ini kasih opsi buat konsumen pakai chargeran yang lama. Nah, untuk support sendiri dia up to 45 watt. 45 watt ya? Satrio, jadi bisa ngecas lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan 25 watt untuk DS21 Ultra, nah ini up to 45 watt. Tapi cuman Ultra doang atau yang S22 reguler sama yang Plus sama 45 watt juga semuanya? Untuk di S22 dan S22 Plus masih support di 25 watt. Oh, jadi khusus yang Ultra aja yang 45 watt ya? Betul, karena dia beda dari yang lain. Untuk starter pack yang didapat, yang pertama Akbar bisa info, pastinya panduan singkat berikut garansi. Oh gitu ya. Terus selanjutnya ada kabel. Kabelnya itu C2C ya? C2C yang support dengan pengecasan 45 watt. Jadi opsinya kalau Pak Satrio sebelumnya pakai seri S, Pak Satrio bisa pakai charger yang lama. Atau kalau Pak Satrio berminat bisa juga beli charger. Kepala charger. Harganya di 300 untuk yang 25 watt. Terus ada yang 35 watt itu di harga 350 dan yang terakhir yang paling tinggi 45 watt di 450. Seperti itu Pak Satrio. Kalau garansinya ini berapa tahun Mas Akbar? Kalau garansi sama seperti produk pada umumnya yaitu 1 tahun, yang di cover ini hanya software dan mati total. Jadi kalau Pak Satrio ada kekhawatiran misalnya handphonenya tiba-tiba tidak berfungsi dan tidak nyala, itu Pak Satrio tinggal datang ke service center. Cukup membawa invoice, nanti mereka akan cek kalau memang tidak ada kendala seperti terjatuh, kena cairan, itu di cover dan akan diganti unit baru. Seperti itu Pak Satrio. Oke, mungkin diaktifin dulu Mas Akbar, nanti kita bahas lagi kalau udah aktif.
Oke Mas Akbar, ini layarnya berapa inci ya? Tadi luas penampangnya? Nah, untuk ukuran layarnya itu dia 6,8 inch Pak Satrio. Ditambah lagi sudah menggunakan panel Dynamic AMOLED. Jadi di atas Dynamic AMOLED 2X. 2X betul. Jadi untuk kualitas warnanya itu lebih bagus lagi dibandingkan Super AMOLED. Dan ini udah pakai 120 Hz. Artinya kalau Pak Satrio yang suka scrolling apps atau jalanin game itu lebih nyaman lagi. Dan ini bukan cuma 120 Hz saja, tapi dia juga bisa menyesuaikan sampai 1 Hz. Tergantung penggunaannya ya. Betul, Dia menyesuaikan penggunaannya. bikin baterai lebih awet Pak Satrio. Oke. Terus pakai apa tadi? Corning Gorilla apa untuk perlindungan? Untuk pelindungannya ini kalau seri sebelumnya kan Corning Gorilla Glass Victus. Nah, ini Victus Plus. Plus. Jadi Oh, lebih jadi bagus lagi, jadi lebih aman lagi. Dan yang terakhir yang dari segi nitsnya dia sudah menggunakan 1750 nits. Jadi kalau Pak Satrio kondisi luar ruangan, ini nggak perlu khawatir handphonenya redup. Ini kualitasnya udah terang banget Pak Satrio dengan PPI 1750 nits. Terus ini resolusinya apa? 2K atau 4K? Nah, kalau untuk resolusinya ini dia sudah Maksimalnya, menggunakan. Nah, kita cek langsung di bagian display ya Pak Satrio. Untuk screen mode-nya itu, nah di sini dia bisa sampai QHD Plus. Jadi 3088 kali 1440. Oke. Kayak gitu Pak Satrio. Jadi Pak Satrio bisa sesuaikan. Misalnya tahan 3 detik, dia langsung ke aplikasi yang disesuaikan. Nah, biasanya kalau Pak Satrio awal beli, ini kondisinya bakal ke kamera. Nah, selain fitur untuk langsung ke kamera, Pak Satrio juga bisa gunain buat slide antara mau pakai kamera depan atau kamera belakang. Jadi tinggal di double klik aja Pak Satrio. Nah, terus dia juga bisa slide dari foto nih Pak Satrio. Kita slide ke kanan set, pindah ke bagian video. Nah, seperti itu Pak Satrio. Dan kalau mungkin Pak Satrio untuk kameranya, ini baru dulu set. Bagian selain fitur itu banyak hal sih Pak Satrio. Tapi kan di sini belum ada foto nih, jadi Akbar belum bisa jelasin untuk next slide sama preview slide. Kayak gitu Pak Satrio. Terus bawahnya ada speaker ya? Nah, untuk speakernya ini dia udah pakai dual speaker, jadi atas bawah ya? Atas sama bawah. Untuk speaker bagian atasnya itu nggak kelihatan untuk untuk apa lubangnya. Tapi kualitas bisa Pak Satrio cek, tinggal di telepon. Bintang pagar, kosong bintang pagar. Nah, di bagian speaker ini dia ada keterangannya. Ini dua speakernya Pak Satrio. Ini biasanya digunain banget buat pengecekan. Nah, ini untuk speaker bawah. Nah, ini udah speaker atas. Dan di sini dia sudah pakai Dolby Atmos. Jadi kalau Pak Satrio lagi pengen nonton lebih enak, suaranya tinggal Pak Satrio tambahin. Kalau belum ada di sini, tinggal tambah. Ada di bagian samping sini Pak Satrio. Nah, ini Dolby Atmos. Itu suaranya udah keren banget sih. Betul, karena dia udah dual speaker juga kan. Di A52s saya juga itu udah mantap. Udah dual speaker juga sama. Terus ini coba untuk slot SIM-nya dilihat, bisa dikeluarin ejak. Akbar izin sebentar Pak Satrio. Untuk slot SIM card-nya. Ini di bagian bawah ya Pak Satrio, Akbar infokan lagi. Nah, untuk di S22 series ini dia nggak dilengkapi buat slot eksternal. Itu single SIM atau dual SIM ya? Dual SIM micro ya? Ini sistemnya dual SIM, itu nano SIM card. Jadi ukuran yang paling terkecil. Oke. Sip. Oke. Apalagi nih Pak Satrio. Oke. Kameranya ada berapa nih Mas Akbar kalau yang ultra? Nah, untuk kamera ultra ini ada beberapa pilihan lensa ya Pak Satrio. Ini banyak banget, ada total ada 4 lensa kamera. Nah, Akbar bakal jelasin dulu di awal. Kamera utamanya ini dia ada beberapa opsi. Nah, ini yang normal kameranya. Terus selanjutnya seperti biasa dia ada ultra wide. Jadi hasil foto lebih luas. Terus yang ketiga itu ada telefoto. Nah, telefotonya itu kalau di seri S sebelumnya sama seperti S yang S22 juga, dia sampai 100 kali zoom. Nah, misal kita coba ya Pak Satrio. Yang pertama kita coba dulu di 10 Hz. Kurang lebih seperti ini, dia masih kualitasnya
jelas banget, malah bisa kayak autofocus gitu. Terus kita lanjut lagi ke 30 Hz. Nah ini, terus yang terakhir kita bakal ada yang lain yaitu 100 kali. Nah di sini kan pecah ya Pak Satrio. Nah Akbar bisa rekomendasi Pak Satrio biar hasilnya nggak pecah di kondisi cukup cahaya atau lebih terang gitu kan di kondisi mall seperti ini biar hasilnya nggak pecah. Oke, lanjut untuk di bagian video dia tetap ada super steady. Oh, ada super steady. Jadi biar lebih stabil. Di semua resolusi itu atau maksimal Full HD kalau betul. Untuk pilihannya untuk saat ini betul kata Pak Satrio di Full HD 30 Hz atau di 60. Oh, maksimal itu ya. Betul, kalau super steady. Tapi untuk perekaman sendiri itu support sampai 8K. 8K ya. Betul, jadi lebih maksimal lagi. Nah, satu hal lagi Pak Satrio, di sini fitur pelengkapnya sudah ada yang namanya auto frame. Jadi kalau Pak Satrio mau rekam kan objeknya bisa kebaca nih, ini bakal optimalin Pak Satrio. Kayak gitu. Dan ini berlaku untuk kamera depan maupun kamera belakang yang namanya auto frame. Pak Satrio bisa aktifin yang di bagian ini. Diklik, ini auto frame-nya tidak aktif, ini auto frame-nya aktif. Oke. Nah untuk di more-nya banyak sih, seperti Slow motion ada ya pasti ya. super slow mo, untuk background blur atau portrait itu udah ada. Dan biar Akbar infoin lagi Pak, enaknya kalau Pak Satrio ngerekam di sini, selain Pak Satrio ngerekamin orang, Pak Satrio juga ikut merekam. Dual view ya. Iya, namanya direct view Pak Satrio. Seperti ini Pak Satrio. Jadi bisa dua kamera belakang sama depan juga ikut ngerekam ya. Betul. Jadi keduanya dan ini kondisinya seperti pop up seperti ini Pak Satrio. Iya. Oke, yang terakhir mungkin fitur-fitur kayak NFC pasti ada ya. NFC pasti ada. Terus rating IP68 ada. Pasti ada. Wireless power share, jadi bisa berbagi daya Oh, lain. itu pasti ada dia. Dan enaknya lagi, karena ini seri flagship, kita lengkapin yang namanya Samsung Dex. Samsung Dex ya. Jadi si smartphone di sini bisa dijadikan jadi mouse atau trackpad. Nah, nanti di smart TV-nya bisa tampilannya seperti mode komputer atau mode Dex. Nah ini bisa diaktifin, Mas Satrio. Bisa coba. Klik. Nah, ini ada pilihan nih, mau ke monitor atau ke PC. Oh, Jadi oke. bisa disesuaikan. Kalau ke monitor atau TV, tinggal klik, terus cari deh nama smart TV-nya atau monitornya. Oke. Dia langsung bawa. Oke. Mungkin yang terakhir Mas Akbar, ini kapasitas baterainya berapa ya? Untuk kapasitas baterainya itu di 5.000 ya Pak Satrio. 5.000 ya. Di 5.000 mAh Pak Satrio. Untuk yang ultra ya. Untuk yang ultra ini di 5.000 mAh. Cukup besar berarti ya. Cukup besar, apalagi karena prosesornya baru. Jadi Pak Satrio Hemat daya. bisa hemat daya lagi itu 30% dibandingkan seri sebelumnya. Ditambah lagi ngecasnya bisa 45 watt ya. Nah betul, untuk 45 watt estimasi pengecasan bisa di bawah 2 jam Pak Satrio. Untuk baterai sebesar 5.000 mAh. Untuk daily driver udah mantap banget lah pokoknya S22 Ultra ini ya. Flagship Samsung tahun ini ya, S22 Ultra ya. Betul, untuk S22 Ultra ini flagship yang tertingginya di Samsung saat ini itu di seri S-nya. Iya. Tapi ada seri lain juga seperti Z Fold. Z Fold sama Flip ya. Betul. Oke, mungkin itu aja Mas Akbar ya. Betul, makasih Pak Satrio. Terima kasih loh penjelasannya. Sama-sama. Udah berkali-kali di sini. Iya, terima kasih banget Pak Satrio sudah sering transaksi di sini. Kalau mungkin ada penjelasan yang kurang, bisa coba Pak Satrio cari lagi review lainnya. Ya, Gitu. semoga yang mau beli S22 Ultra dengan penjelasan Mas Akbar tadi nggak ragu-ragu lagi untuk beli ya. Betul. Semoga lebih bisa compare antara perbandingan beberapa tipe premium lain antara di produk Samsung atau produk brand lain. Iya. Seperti itu. Oke, makasih Mas Akbar. Terima kasih banyak Mas Satrio.